Bagaimana cara Arsenal menggilas Tottenham Hotspur? Kemenangan meyakinkan Arsenal atas Spurs membuat mereka duduk nyaman di puncak klasemen sementara dengan keunggulan 6 poin. Tapi, gimana cara Arteta mendominasi Thomas Frank di derby London Utara? Seperti biasa, Arsenal menggunakan formasi 4-3-3 andalan mereka. Tapi yang menarik kali ini adalah Spurs yang memilih untuk menggunakan formasi 3-4-3 dan memainkan 5 back di belakang. Sejak awal, Spurs menerapkan mid block 5-2-3 dalam bertahan menghadapi fase build-up Arsenal. Namun, pada saat yang sama, Arsenal langsung punya solusi untuk masalah ini. Arteta menggunakan Merino sebagai opsi umpan tambahan dengan membuatnya turun ke ruang di samping Bentancur dan mengoverload lini tengah. Pergerakan Merino tadi dilengkapi dengan Eze yang bergerak ke tengah, sehingga posisi striker tidak akan kosong. Saat Arsenal berhasil progres bola, kelemahan Spurs mulai terlihat dengan barisan back mereka yang cenderung statis. Dengan begini, Arsenal dapat membawa bola ke depan tanpa gangguan. Barisan lini belakang yang bertahan dengan datar dimaksudkan untuk memudahkan Spurs overload ruang sayap, sebab Arsenal memang sering progres bola ke area ini. Namun yang jadi konsekuensinya, hal ini membuka jalur umpan ke area dalam blok mereka. 3 back tengah Spurs yang statis memberi beban ekstra buat Palhinha dan Bentancur sebagai double pivot yang teroverload untuk menghentikan progresi bola ke area tengah. Hal ini mengakibatkan struktur mereka di tengah mudah tertarik, sehingga menciptakan ruang kosong di antar lini. Ruang ini dapat dieksploitasi oleh Arsenal sebagai jalur umpan diagonal, terutama menuju Eze yang sering berada di depan garis pertahanan Spurs sebagai target progresi. Taktik ini dapat berfungsi saat Spurs bertahan dengan cukup rapat yang memaksa Arsenal untuk main melebar. Ruang di sayap diamankan lewat overload 4 pemain melawan 3 pemain Arsenal, sehingga dapat meredam ancaman dari area tersebut. Namun lagi-lagi, struktur bertahan Spurs yang inkonsisten mengekspos kelemahan mereka di area tengah, seperti yang terjadi di proses gol pertama Arsenal. Di sini, posisi Odobert lebih melebar di sayap dengan tujuan untuk menjaga ruang di samping kiri Bentancur yang sering dimanfaatkan oleh Timber. Namun ini merubah struktur bertahan Spurs menjadi 6-2-2 yang malah membuka ruang lebih luas di area dalam yang dapat di-overload oleh Arsenal. Struktur ini kemudian diperparah dengan Bentancur yang menekan ke depan sehingga memaksa Van de Ven ikut naik meninggalkan lini belakang untuk mengisi ruang di tengah. Ruang kosong ini dimanfaatkan Arsenal lewat counter movement dari Saka dan Timber di sayap kanan untuk mengalirkan bola ke dalam blok Spurs. Sosok Eze di tengah mengikat Romero di lini belakang. Namun, kepasifan back Spurs dalam marking pemain bebas tereksploitasi di sini. Kesalahan Danso yang tidak naik ke antar lini membuat Merino dapat bebas terima umpan. Memanfaatkan Danso yang ball watching, Trossard bergerak menyerang ruang di belakangnya dan memanfaatkan umpan lambung dari Merino buat cetak gol pertama. Dalam gol kedua, Arsenal mengeksploitasi high press 5-3-2 Spurs yang membuat struktur mereka tak beraturan di tengah. Situasi chaos ini dimanfaatkan oleh Zubimendi hingga Arsenal dapat progres bola secara diagonal ke tengah. Kemudian, seperti yang telah disinggung di awal, overload Spurs di sayap justru membuat area tengah mudah dieksploitasi oleh Arsenal. Mengisi posisi striker, Zubimendi mendorong mundur garis pertahanan Spurs dan menciptakan ruang kosong di depannya yang dimanfaatkan oleh Eze. Kehadiran pemain Arsenal di tengah yang konsisten mendorong garis pertahanan Spurs menjadi kunci serangan bagi Eze, dan hal ini dapat kita lihat kembali pada gol ketiga Arsenal. Dari situasi lemparan ke dalam, Arsenal mengeksploitasi overload Spurs di sayap yang membuat ruang di depan kotak penalti terbuka untuk Eze. Pergerakan tanpa bola dari Rice menarik mundur Romero yang telah terjebak dalam kondisi kalah jumlah 1 versus 2. Dengan begini, Eze dapat terima umpan di zona 14 dengan bebas dan mencetak gol. Gimana menurut kalian? Apalagi yang bisa kita pelajari dari laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.